Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Sastuti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIPNU Indramayu. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Wawan Setiawardani MPD. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas yang telah saya buat. Tetapi sebelum ke produk bisnis yang saya akan jalankan, mari kita simak penjelasan mengenai bisnis model kanvas. Pengertian bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh pembisnis lebih maksimal. Gambar berikut ini bisnis model kanvas yang telah saya buat. Di sini, saya memilih menjalankan bisnis usaha kuliner dalam bidang makanan yang saya beri nama Cemilan Kuah Pedas Baso Aci Mantul. Lalu, ada apa sajakah 9 elemen bisnis model kanvas? Yang pertama ada value proposition. Yang kedua, key activities. Yang ketiga, key partners. Yang keempat, key research. Yang kelima, cost structure. Yang keenam, revenue stream. Yang ketujuh, channels. Yang kedelapan, customer segment. Yang terakhir, customer relationship. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan satu persatu sesuai dengan bisnis model kanvas yang telah saya buat. Yang pertama, customer segment atau segmentasi konsumen. Dalam memiliki elemen yang pertama yang harus dimiliki model kanvas ini adalah menentukan segmen konsumen mana yang akan menjadi target bisnis. Konsumen yang akan menjadi target bisnis saya adalah pelajar sekolah menengah pertama dan pelajar sekolah menengah atas. Lalu yang kedua, mahasiswa. Lalu yang ketiga, pegawai kantoran. Lalu yang keempat, masyarakat pencinta kuliner. Yang kedua, value proposition. Proposisi nilai konsumen. Hal ini berupa kesempatan bagi saya untuk menjabarkan kekuatan atau keunggulan yang membedakan bisnis saya dengan yang lain. Di sini, saya menawarkan produk makanan bakso aci. Yang pertama, aneka isi bakso aci yang beragam. Lalu yang kedua, bakso aci menyediakan beraneka ragam rasa, rasanya yang lezat, halal, dikemas dengan praktis dan higienis, tidak menggunakan bahan pengawet, dan produk ini hanya tahan 8 hari di suhu ruangan dan 30 hari di suhu pendingin. Harganya sangat terjangkau. Lalu selanjutnya ada channels. Channels merupakan yang bisa menyampaikan produk saya sampai kepada konsumen. Dalam hal ini, saya menawarkan produk makanan bakso aci dengan cara yang pertama, penjualan secara offline kepada pelanggan. Lalu yang kedua, penjualan secara online melalui media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, dan TikTok.
Lalu yang ketiga, penyebaran brosur. Yang keempat, mendaftarkan aplikasi pengantar makanan online. Lalu selanjutnya, yang keempat, customer relationship, hubungan konsumen. Ini merupakan elemen di mana saya menjalani ikatan dengan pelanggan. Saya menjalani hubungan dengan konsumen dengan cara, yaitu yang pertama, mempertahankan kualitas rasa dan kemasan agar tidak mengecewakan pelanggan. Lalu yang kedua, mengadakan giveaway atau potongan harga untuk pelanggan setia dan melakukan promo menarik atau diskon. Lalu yang ketiga, serta melakukan inovasi mengikuti tren bakso aci yang sedang berkembang di pasaran. Selanjutnya yang kelima, yaitu ada revenue stream. Sumber pendapatan merupakan bagian yang paling penting di mana saya memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dalam hal ini merupakan pendapatan yang saya terima dari hasil penjualan dari bakso aci. Selanjutnya yang keenam, key research atau sumber daya. Dalam menjalankan suatu bisnis, kita harus mengetahui sumber daya yang akan digunakan. Dalam bisnis ini, saya menggunakan sumber daya utama yang diantaranya yaitu pemasok bahan baku yang terpercaya. Lalu yang kedua, finansial, yaitu berupa modal yang saya gunakan untuk menjalankan bisnis. Lalu yang ketiga, intelektual, yaitu berupa ide bisnis, brand, dan kerjasama. Selanjutnya, yang ketujuh ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Kegiatan utama yang saya lakukan adalah membeli bahan baku yang terbaik, aktivitas produksi, aktivitas pemasaran dan promosi, mempertahankan rasa agar lebih baik dari pesaing lainnya, lalu aktivitas penjualan kepada konsumen, dan memberikan layanan memuaskan, cepat, dan ramah. Selanjutnya, yang kedelapan, key partners atau kerjasama. Dalam hal ini, key partners bakso aci adalah yang pertama ada supplier, penyedia bahan tepung yang berkualitas, lalu ada pedagang daging dan bumbu, lalu juga ada distributor bakso aci. Yang terakhir, struktur biaya. Elemen terakhir yang tak kalah penting dari kedelapan elemen lainnya, artinya struktur pembiayaan bisnis. Dalam menjalankan bakso aci ini, saya membutuhkan biaya berupa yang pertama, biaya penyediaan bahan baku seperti tepung dan bumbu, lalu yang kedua biaya produksi, yang ketiga biaya kemasan dan pemasaran, lalu yang keempat biaya operasional. Sekian presentasi mengenai bisnis model kanvas yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.